dari kebun kurma guys. Mau ke mana lagi nih katanya? Apa Putri Isabel? Putri. Atau positif biasa. Ini barang apa? Yang belakangnya 29. Udah nih lagi kita telepon, malah telepon kau. Mama, nomor mama ini. Nih. Ini buat lihat sana mama. Yang nyupir di bawah, mama di atas ini. Di bawah apa? Di bawah mama. Kan ini tingkat bisnya. Tuh dia liatin deh, bagus deh. Kebun kurma ataupun ke pasar Hah? kurma, dimana pada tahun ini, pada bulan ini maksudnya sekarang sudah musim kurma. Alhamdulillah Bapak dan Ibu tadi bisa mencicipi ataupun mencoba berbagai macam kurma di dalam kebun kurma secara halal ataupun gratis. Maka tetapi Bapak dan Ibu setelah masuk, yang dicicipi itu bukan kurma tapi bakso yang dicicipi. Kita enggak. Setelah mencicipi bakso satu orang itu 100.000 rupiah kalau nggak salah ya, dengan es tehnya 20 rial ditambah es teh 5 Apanya? ya. Jadi jangan heran kalau ada di Saudi nih, oh kerja di Saudi cepat kaya, gajinya tinggi, ternyata beli bakso 100.000 maksudnya. Kalau di Indonesia 100.000 itu cukup satu keluarga. Iya, betul. Di sini satu orang baksonya ini 3, 4 apa 3. Pasti ini. Belakang sih. Dimulai diberkahi dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, Tanggal 17. kebun kurma ataupun setelah dari Kan belum ke Mekah, mama. pasar kurma kita akan Agustus. melanjutkan perjalanan yang lainnya, yaitu insyaallah menuju ke Masjid Qiblatain dan menuju ke Masjid Handak, di mana di Masjid Qiblatain ada kaitan langsung ataupun ada hubungan langsung bersama Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ketika beliin sampai sorban. ke kota Madinah Udah ataupun dibeliin ketika sorban. sampai ke kota Yastrib di sini, Kakak Randy dong. Rasulullah itu tidak langsung merubah arah kiblat, akan tapi Rasulullah masih tetap menghargai penduduk kota Madinah ataupun penduduk kota Yastrib. Jadi Rasulullah tidak langsung merubah arah kiblat, yang mana pada zaman dulu sahabat deh. Ansor ketika melakukan sholat Roller coaster ini. Beda apa sing wingi? Sing wingi terlalu santai tapi menghadapnya bukan menghadap ke perjalanannya Baitullah jauh tapi ataupun malah menghadap santai ke sih, Ka'bah. Oh. Melainkan menghadap ke Udah bagus, ke mana? udah. Ke negara Palestina ataupun Yerusalem, yang mana Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa ataupun sahabat Ansor yang ada di Yastrib ataupun yang ada di kota Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah, saat dilakukan sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah Rasulullah termenang, setelah Rasulullah selalu memikirkan Baitullah, setelah Rasulullah memikirkan Masjidil Haram, Rasulullah itu selalu menghadap Sekarang ke jam atas langit.
Sekarang jam Allah 9. memerintahkan saya untuk merubah arah kiblat. Jam 9. Kapan saya diperintahkan oleh Allah untuk merubah arah kiblat yang mana Rasulullah itu sangat Iya, jam rindu. 9 pagi. Ke Baitullah yang mana Rasulullah itu sangat menginginkan melakukan sholat menghadap ke Baitullah. Tapi Rasulullah masih menghargai sahabat Ansor yang sangat pertama. Iya. Dan pada saat itulah Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk merubah arah kiblat. Saat Rasulullah melakukan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Dan setelah Rasulullah diperintahkan saat sedang berlangsung melakukan sholat, maka Rasulullah langsung merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa, yaitu merubah arah kiblat ke Masjidil Haram ke kota Mekah, kurang lebih sekitar 180 derajat Rasulullah yang merubah arah kiblat. Dan begitu pun juga makmum yang ikut berjamaah melakukan sholat bersama Rasulullah di Masjid Qiblatain juga mengikuti apa yang Rasulullah lakukan ataupun apa yang telah Rasulullah kerjakan. Sehingga setelah merubah arah kiblat Rasulullah Rasulullah ini dibilang tidak teguh berdirian. Rasulullah dibilang Tuhannya berpindah-pindah, tetapi Rasulullah merubah arah kiblat dikarenakan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang di mana di Masjid Qiblatain ini arah kiblatnya bukan dua ya, dan juga di Masjid Qiblatain tidak mempunyai keutamaan sholat di dalamnya seperti dilipat gandakan sebanyak 100.000 kali lipat ataupun 1.000 kali lipat, tidak. Hanya saja masjid tersebut ada kaitannya bersama Rasulullah ataupun ada sejarahnya bersama Rasulullah, di mana di kota Madinah ini tempat wafatnya, tempat meninggalnya Rasulullah dan juga tempat berdakwahnya Rasulullah SAW. Dan juga di sini ada salah satu masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Jemaat. Masjid Jemaat. Kenapa dinamakan Masjid Jemaat? Dikarenakan Rasulullah SAW dengan para sahabat yang melakukan sholat Jumat pertama di masjid tersebut, sehingga sampai sekarang dinamakan Masjid Jemaat. Jadi walaupun ada kaitannya bersama Rasulullah, tidak semuanya tempat tersebut dilipat gandakan pahala-pahalanya. Tetapi tempat tersebut ada kaitannya ataupun ada sejarah langsung bersama Rasulullah. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu nanti akan melihat dari dalam bis, tidak turun, karena di sana tidak ada pahala-pahala yang dilipat gandakan. Kita insya Allah hanya melintas ataupun melewati di area sekitar Masjid Qiblatain, dan juga insya Allah kita akan melewati Masjid Handaq. Kenapa dinamakan Masjid Handaq ataupun kenapa dinamakan Masjid Farid? Di sana terjadinya peperangan partai kalau sekarang, peperangan kekuasaan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah bersama Salman Al-Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Allah, insyaallah dirahmati Allah. Seperti inilah ya penduduk kota Madinah ataupun rumah penduduk kota Madinah. Sebelah kanan, sebelah kiri ini rumah semua ini. Rumah penduduk, baik orang yang mukim, baik orang yang kerja ataupun orang Arab. Setiap lantai itu ada 2 pintu, dan 2 pintu itu setiap satu pintu khusus untuk satu orang ataupun satu keluarga. Ada 4 kamar, 3 kamar semacam itu. Kayaknya di sebelah kanan ini rumahnya penduduk dan orang Arab ini. Yang di bawah itu adalah tempat usaha. Kalau Indonesia apa? Ruko ya. Ruko, rumah toko. Ruko, rumah dan Toko. ruko. Jadi di sini rata-rata orang yang membangun rumah ataupun apartemen di bawahnya memang dibuka untuk usaha, baik disewakan ataupun dijual, dan ataupun dibuka untuk diri sendiri, dan di atasnya semuanya adalah untuk tempat tinggal ataupun rumah. Rata-rata orang Arab yang ekonominya menengah itu mempunyai 1 lantai 1 rumah. Itu bukan semua ini gedung, bukan. Itu bukan ini ya, bukan milik perorangan ini. Mungkin 1 rumah milik 5 orang, 6 orang ataupun 7 orang. Ini ya Bapak dan Ibu, Masjidnya. ini adalah Masjid Handaq ataupun Masjid Farid sebelah kiri. Masjid Yang Handaq. terjadi peperangan Farid, Rasulullah dan Masjid Salman Farid. Al-Farisi yang membuat Farid di sini, yang sebelah kiri di tiang ini, di tiangnya ada bunga-bunganya, di sini yang membuat Farid Rasulullah. Di sini dulu ada 7 masjid di sini, tapi sekarang sudah dijadikan kayak di atas gunung-gunung itu ada masjid.
sebelah kiri, sebelah kanan itu ada masjid itu. Itu ada 7 masjid di sini awalnya. Cuman sekarang mungkin hanya ada beberapa masjid karena sudah disatukan. Jadi Rasulullah dengan Salman Al-Farisi yang membuat parit di sini, di mana orang-orang yang ingin merebutkan kekuasaan pada saat itu Salman Al-Farisi dengan Rasulullah membuat parit ataupun jurang, dan yang mana pada saat itu Rasulullah ataupun rombongannya Rasulullah menang tanpa berperang. Kenapa? Karena Allah mengirim tentaranya berupa angin yang sangat dingin sekali, cuaca yang dingin sekali, dan angin yang sangat kencang, sehingga orang yang berontak ataupun ingin menguasainya banyak yang gugur ataupun banyak yang meninggal. Dan pada saat itulah pasukannya Rasulullah menang tanpa berperang. Alhamdulillah dengan rahmat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah dirahmati Allah. Dan di depan insyaallah nanti kita akan melewati Masjid Qiblatain. Tahu Masjid Qiblatain ya? Masjid 2 kiblat ataupun masjid 2 arah. Setelah Rasulullah merubah arah kiblat ataupun setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti Masjid Nabawi langsung dirubah arah kiblatnya, yaitu menghadap ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Mukarramah. Ini ya Masjid Qiblatain. Di depan ya Allah. Di depan di sebelah kiri. Nanti dilewati di bawahnya nanti. Ini di bawah jembatan ini adalah perluasan Masjid Nabawi ini. Di atas jalan itu adalah perluasan. Yang asli itu ada di sebelah kiri yang ada 2 menara dan 2 kubah. Ini adalah Masjid Qiblatain. Banyak orang yang sholat di sini ataupun yang ikut taksi dan ikut bis tingkat, itu ada bis tingkat ya. Itu tiketnya kalau nggak salah 50 rial apa 60 seperti itu tiketnya. Bisa dipakai 24 jam. Di Masjid Qiblatain, Masjid Handak, Masjid Qiblatain kita tidak mampu, kita tidak berhenti, hanya melintas ataupun melewati saja. Di Allah Ibrahim yang dimulakan oleh Allah, insyaallah dirahmati Allah. Di depan ada sebuah gunung. Di depan ada sebuah gunung dan di atasnya ada rumah, itu adalah istana kerajaan. Dan ini coba perhatikannya, di sebelah kiri ada tiang. Di sebelah kiri ada tiang kelihatan ya? Tiang-tiang ini. Pinggir jalan ini adalah tiang listrik. Di atas ada gunung, ada rumah guys. Tiang-tiang listrik. Di mana di sebelah kiri, di mana ya tadi ya, ada gunung, di atasnya ada istana, di mana Dajjal nanti yang akan ingin ataupun yang akan masuk ke kota Madinah. Saat itu Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah ataupun tanah haram di kota Madinah. Orang yang munafik ataupun orang yang tidak kuat imannya akan keluar dari kota Madinah, yaitu bersatu bersama Dajjal. Di mana pada saat itu Dajjal ingin masuk ke kota Madinah, akan tetapi di kota Madinah ini, di tanah haram di kota Madinah ini dilindungi oleh tentaranya Allah, yaitu berupa malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa melintas ataupun melewati atau memasuki tanah haram yang ada di kota Madinah. Karena tidak bisa masuk ke kota Madinah, maka Dajjal naik ke atas gunung Jabal apa namanya ya. Setelah naik ke atas, maka Dajjal tersebut mengertakkan kakinya, sehingga kota Madinah ini bergoyang, seakan-akan ada gempa. Orang yang tidak kuat imannya akan keluar dari kota Madinah, yaitu merapat dengan Dajjal. Semoga kita semuanya, Bapak dan Ibu, dan juga keturunan kita semua diberikan iman yang kuat, diberikan iman yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah Ibrahim yang dimulakan oleh Allah, insyaallah dirahmati Allah. Ini sebelah kanan kafe ya, kalau mau santai, dilihat di sebelah kanan di sini banyak tempat-tempat view yang bagus di sini dan hiburan. Tapi masuknya lumayan di sini. Tempat duduknya 120 rial. Lain dengan kopinya. Bismillah Ibrahim yang dimulakan oleh Allah, insyaallah dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita yang terakhir, yaitu menuju ke Jabal Uhud ataupun ke Gunung Uhud. Ada apa dengan Gunung Uhud? Ada apa dengan Jabal Uhud? Di sanalah saksi tragedinya peperangan Uhud yang menewaskan para syuhada Uhud sebanyak 70 para syuhada. Mobil kayak kudu digilis. Kenapa di sana para syuhada Uhud tewas yang meninggal? Kenapa? Kayaknya kita mepet ya, padahal orang ya. Orang kafir Quraisy dari kota Mekah menyerang kota Madinah.
yang mana Khalid bin Walid sebelum memeluk agama Islam ingin membalas dendam atas kekalahan saat peperangan Badar. Saat peperangan Badar tidak terima ataupun ingin membalas dendam atas kekalahannya. Maka dari itu Khalid bin Walid dengan pasukannya dari kota Mekah sebanyak 3.000 pasukan ingin menyerang ataupun ingin menaklukkan kota Madinah. Setelah Rasulullah mendengar bahwasanya Khalid bin Walid ataupun orang-orang kafir Quraisy dari kota Mekah Al-Mukarramah ingin menyerang, ingin menyerbu, ingin menaklukkan kota Madinah, maka Rasulullah mengadakan rapat dengan para sahabat. Rasulullah mengadakan rapat dengan para sahabat karena Rasulullah mendengar bahwasanya orang kafir Quraisy ingin menyerbu, ingin memerangi penduduk kota Madinah ataupun pasukannya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengadakan rapat. Saat itu orang munafik ataupun orang munafikin. Tahu Bapak dan Ibu orang munafik ya? Tahu orang munafik? Orang munafik itu mulutnya manis, hatinya busuk. Itu orang munafik. Orang munafik itu berpendapat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saat itu yang satu Rasulullah mengadakan rapat, bagaimana kalau kita hadapi peperangan ini di dalam kota Madinah? Karena kalau kita menghadapi di dalam kota Madinah, maka anak kecil, orang perempuan bisa bisa membantu melempar tombak dan melempar batu dari dalam rumahnya. Lalu sahabat berpendapat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau peperangan ini ataupun menghadapi orang kafir Quraisy ini jangan dihadapi di dalam kota Madinah, karena kota Madinah ini sudah lama kita bangun. Karena kalau kita dihadapi di dalam kota Madinah, maka kota Madinah ini akan hancur dan akan rusak. Lalu Rasulullah mengambil pendapatnya sahabat, tapi sahabat tersebut tidak mengatakan mau dihadapi di mana. Dan setelah Rasulullah mengambil pendapatnya sahabat, lalu Rasulullah berpesan kepada pasukannya sebelum menuju ke Jabal Uhud. Rasulullah berpesan kepada sahabatnya sebelum menuju ke lereng Uhud. Apa pesannya Rasulullah nanti saat peperangan berlangsung ataupun saat peperangan dimulai, menang ataupun kalah, jangan sampai meninggalkan lokasinya. Itu pesannya Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi di peperangan Uhud ini. Sehingga Rasulullah berpesan, nanti saat peperangan berlangsung, jangan meninggalkan lokasinya masing-masing yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah dengan pasukannya dari kota Madinah menuju ke lereng Uhud sebanyak 1.000 pasukan, dan di tengah perjalanan orang-orang munafik itu berbalik arah ataupun kembali ke kota Madinah. Sebanyak 300 pasukan. Tinggal berapa pasukannya Rasulullah? Yang awalnya 1.000. Ini ke kota Madinah sebanyak 300. Tinggal 700. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, pasukannya Rasulullah 700 melawan pasukannya orang kafir Quraisy sebanyak 3.000 pasukan. Sedangkan pasukannya orang kafir Quraisy itu dilengkapi dengan baju besi, dilengkapi dengan pemanah, dilengkapi dengan gajah, dilengkapi dengan peperangan-peperangan yang lainnya. Kalau sekarang dilengkapi dengan nuklir, dengan jet tempur. Sedangkan pasukannya Rasulullah itu hanya ada apa adanya, mempunyai baju besi beberapa saja. Tapi Rasulullah tidak gentar dan tidak takut menghadapi orang kafir Quraisy. Ini Bapak dan Ibu yang di sebelah kiri, mulai dari sebelah kanan sampai ke kiri, yang dinamakan Gunung Uhud sepanjang 70. Itu ya sebelah kiri ya. Jadi nanti saat kita turun, saat kita melihat Jabal Uhud ini, lihatlah, tataplah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena lereng Uhud ini, Jabal Uhud ini nanti akan diangkat oleh Allah, dijadikan sebagai bukit surga. Lihatlah yang Bapak dan Ibu. Kemarin sudah menatap ataupun melihat Raudhah. Sekarang melihat bukit surga. Alhamdulillah. Kayaknya Bapak dan Ibu sampai semua. Ayo ya, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan belum dulu. Allahumma restoran. Kayaknya lapar ya. Jangan orang ngantuk. Biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim yang dimulakan oleh Allah SWT. Ini ya, coba perhatikan bukit Uhud ini. Gunung Uhud ini. Di mana bukit Uhud ini nanti akan diangkat oleh Allah, dijadikan sebagai bukit surga. Di mana Gunung Uhud ini warnanya agak kemerah ataupun kehitam-hitaman. Lereng Uhud ini yang dikatakan lereng Uhud single. Tahu single ya? Belum mempunyai jodoh.
Siapa yang belum yang punya jodoh di sini? Di depan ada satu, di tengah ada satu, di belakang ada orang Madura juga satu. Gitu, ada depan saya itu. Berarti 3 ya di sini yang single. Kenapa dinamakan Gunung Uhud yang single? Karena gunung ini tidak berdampingan dengan gunung-gunung yang lain. Tidak ada gunung-gunung yang lain yang berdampingan dengan Gunung Uhud ini. Jadi dikatakan gunung yang single. Di mana Gunung Uhud ini meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan dan jika engkau mau, kata lereng Uhud ini, saya akan jadi emas, kata Gunung Uhud ini. Tapi Rasulullah menjawab, Rasulullah tidak mau. Andai saja Gunung Uhud ini meminta kepada saya, wahai Umar, saya mau jadi emas, jadilah engkau. Saya ngambil satu koper langsung pulang. Karena Gunung Uhud ini tidak meminta kepada saya, jadi tidak jadi emas sekarang. Coba perhatikan Bapak dan Ibu, Rasulullah yang menempatkan pasukan pemanah sebanyak 50 pasukan di lereng di Bukit Ruman itu ya, yang banyak orang di atas Bukit Pemanah di sana. Di Jabal Ruman, Rasulullah menempatkan. Sungainya kering guys, tapi rumputnya hijau. Gunung Bukit Uhud. Ayo ke sana. Ayo. karo yang mau betapa ya karo menjemahkan lah karo menjemahkan Oh, oke, karo ngomong yo. Orang ngerti wadah. kalau langsung dijemahkan wah yakin langsung viral. Amin yo. Amin. Tepakan tahun ora dipilih banget. Ini di depan Gunung Uhud guys. Dan di sana nanti masjidnya. Ya ke masjid di Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Indonesia. Indonesia, Ya. Tajikistan, Ya. Tajikistan. Você musalmon alhamdulillah. Hamaga musalmon kelap. Nggak ngerti. Syukran. Syukran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu? YouTuber. Kanal dah? Ya. Gazoil. Hai, hijau. Suka teh hijau. Suka teh pada karo Indonesia orang Indonesia. Allah Allah. Tuh, suketnya hijau guys, ada sup rumput. Dek, jangan banter-banter, Dek. Teman-teman, jangan banter-banter. Kakak, selfie itu. Oh, Halo, kita ada di Jabal sambil absen muka kan. Kalau nggak ada mukanya kita itu. Halal, kurma nabi ajwa baru 1 kilo 100 halal murah. Mana berapa? Tadi 250.000, 260.000. Real. Itu 100, bukan 100.000. 100.000 halal. Oh, tapi timbangannya rap bungkusannya itu. Hah? Kayaknya nggak boleh itu. 1 lusin 12 biji 40.000 ya mam 40.000 1 lusin Ustaz murah Koka yang koka. Coba beli itu makan burung bang. Nanti bawa anak burung. Nggak usah. Nih aku orang tahu. 20.000 segitu seuprat. Gak apa-apa. Nggak usah.
Allahu Akbar. 20.000, tapi kalau dikasih dia nggak mau, harus beli. Kamu lagi dulu. 20.000. Di sana ada kuburan syuhada Uhud yang kaum muslimin meninggal ketika peperangan. Nanti berdoa sebentar setelah kita jelaskan. Hadiah. Ini nang Madinah, cewek-cewek itu putih-putih, kayaknya apa itu gitu. Air zam-zam saja. Kopi panas. Sana yun. Nanti jangan bisa ngikutin grup aja. Sholatnya kopi kan banyak. Kemana grup gitu? Oh itu Pak Ustad. Mencari ya hilang. Jangan ngomong itu ah. Jangan mencari ya hilang. Itu sana. Iya. Ya nek mencari ya kelakon. Nek orang mencari ya mana sih mencari. Mobil sampahnya mau saya. Oh, dicegal deh. ataupun bekal yang dibawa dari kota Mekah. Kenapa Khalid bin Walid menarik pasukannya? Karena pasukannya Khalid bin Walid ini adanya rahmat. Dan Khalid bin Walid memancing pasukannya Rasulullah agar pasukannya Rasulullah itu terpecah kaki dari strategi Rasulullah ataupun dari posisinya masing-masing. Setelah Khalid bin Walid ini mundur, harta-hartanya ditinggal, maka Khalid bin Walid itu mengelilingi Jabal Uhud. Setelah Khalid bin Walid itu mengelilingi Uhud, pasukannya Rasulullah di bawah itu merebut harta-harta ghanimah, harta-harta yang ditinggalkan oleh Khalid bin Walid. Lalu yang di atas bukit Rumah di sana, pasukan di mana itu turun. Kalau saya nggak turun, saya nggak akan kebagian harta-harta ghanimah ini. Turun, merebut harta-harta ghanimah. Setelah Khalid bin Walid melihat sudah pedang kacir, barulah diserang dari belakang. Ini kurang lebih sekitar 7 kilo. Setelah mengelilingi, lalulah pasukannya Rasulullah ini dikuasai oleh Khalid bin Walid, kemudian dibantai pasukannya Rasulullah termasuk pamannya Rasulullah. Setelah dibantai dan pada saat itu Rasulullah itu sempat luka pelipisnya, kena panah. Setelah pelipisnya Rasulullah luka, maka Rasulullah diamankan oleh para sahabat yang lain, diamankan dibawa ke sini, ada gua di dalam sana. Diamankan dibawa ke sana dan setelah sampai ke dalam gua, Rasulullah ini yang luka ini dibersihin lukanya, dan di sana ada sebuah batu yang agak ada bolong-bolongnya, dibersihin pada saat itu. Sampai sekarang di dalam gua tersebut kalau ada hujan pasti harum bekas darahnya Rasulullah yang jatuh di sana. Saking mulianya darahnya Rasulullah itu harum sampai sekarang. Jadi di kota Madinah ini setelah peperangan Uhud ataupun setelah peperangan di sini terjadi,
kurang lebih sekitar 400 tahun di kota Madinah ini banjir. Di kota Madinah banjir yang mana para syuhada Uhud itu yang dikuburkan dulu di mana yang meninggal. Jadi pasukannya Rasulullah juga meninggal di sana. Pasukannya Rasulullah dikuburkan di sana, yang gugur sebanyak 70 para syuhada Uhud dikuburkan di sana. Lalu di kota Madinah ini setelah 400 tahun terjadi hujan yang besar dan di kota Madinah ini banjir sehingga para syuhada para sahabat Rasulullah yang gugur di peperangan Uhud itu keluar dari kuburnya mengambang. Dan walaupun lebih dari 400 tahun para syuhada Uhud itu yang keluar dari kuburannya yang karena banjir itu masih darahnya segar, bahkan harum baunya. Benar janji Allah, jika kita berjihad di jalan Allah, kalau kita berdakwah ataupun ada di jalan Allah, insya Allah kita akan mati dalam keadaan mati syahid atau seperti ini. Semoga kita semua dikumpulkan dengan para syuhada Uhud, dengan para tentaranya Allah yang dilindungi Rasulullah SAW. Setelah keluar dari kuburannya para syuhada Uhud sebanyak 70 termasuk Sayyidina Hamzah lalu dipindahkan ke Baqi oleh penduduk kota Madinah. Setelah dipindahkan ke Baqi oleh penduduk kota Madinah, maka di lereng Uhud ini, di gunung Uhud ini setiap hari, setiap sore selalu ada raungan, selalu ada goncangan. Setiap sore ada raungan tanpa rupa di sini. Kenapa? Gunung Uhud tidak rela dan tidak mau para syuhada Uhud dipindahkan dari sini. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Sekelas gunung ini tidak mau jauh dari para syuhada Uhud yang tewas, yang meninggal. Jadi karena setiap hari ada gonjangan, ada suara tanpa rupa, maka dikembalikanlah oleh penduduk kota Madinah, yaitu ditaruh di sini para syuhada Uhud. Semuanya disatukan. Di dalam pagar ini para syuhada Uhud yang dikuburkan dipindah dari sana, dipindah ke sini dikarenakan setelah dipindah ke Baqi, dari Uhud ini tidak terima, tidak rela, tidak mau para syuhada Uhud ini dipindahkan jauh-jauh dari gunung Uhud. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, sekelas gunung aja itu menginginkan selalu dekat dengan orang yang beriman Rasulullah SAW. Jadi Allah yang berahman yang dimulakan oleh Allah, insyaallah kita panggil salam kepada para syuhada Uhud. Yang pertama tujuan kita berbicara kepada para syuhada Uhud, semoga kita nanti akan dikumpulkan dengan para syuhada Uhud dengan anak-anak dan cucu kita setelah kita tiada atau setelah kita tiada. Amin amin. Mari kita sana ya, salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma jazihim. Allahumma jazihim Anil Islam. anil Islam Wa ahlahu. wa alahu Wa afdalal jaza. wa afdal jaza Warfa. arfa Darajatihim. rata-ratihim Wa akrim. wa akrim Maqamahum. maqamahum Bifadlika. bifadlika Wa karamika. wa karamika Ya akramal akramin. ya akraman akramin. Assalamu alayka. Assalamualaikum Ya amman nabi. Ya aman Nabi. Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Assalamualaikum. Ya asadullah. Ya Asadullah. Wa asada. Wa asada. Rasulillah. Rasulillah. Assalamu alayka. Assalamualaikum. Ya sayyidas syuhada. Ya Sayyidah Syuhada. Assalamu alayka. Assalamualaikum Ya Mus'ab Ya Mus'ab bin Umair. bin Umair. Ya Qaidah. Ya Qaidah. Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Yaman. Yaman. Athbata. Asbata. Qadamaihi. Qadamaihi. Ala rimahi. Ala rimahi. Hatta. Hatta. Atahul yakin. Atahul yakin. Hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para syuhada sebanyak 70 para syuhada dikuburkan di dalam di sini ya, disatukan semuanya. Termasuk Sayyidina Hamzah, tapi sebagian mengatakan bahwasanya Sayyidina Hamzah disatukan agak besar kuburannya. Kalau di Indonesia
kuburan itu ada nisannya ya. Iya. Kalau di sini kayak di Baki, di Makla itu hanya di kepalanya yang ditaruh dikasih tanda. Kalau di sini di para syuhada Uhud tidak ada tandanya. Alhamdulillah ya, Allah berikan rezeki, berikan kesempatan bisa berziarah kepada para syuhada Uhud. Semoga keluarga kita, anak dan cucu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah kepada para syuhada Uhud. Amin Allahumma amin. Dan sebelum kita berpencar ataupun berfoto masing-masing, kita foto bersama-sama dulu ya. Arah ke dia naik. Ini bukit apa Pak? Namanya bukit apa tadi? Bukit Ruman. Bukit Ruman. Ya, ataupun tempat pasukan pemanah. Pemanah. Bukit Ruman. Bukit tempat pemanah. Keceduan tak? Segersang-gersang yang di Arab. Ternyata masih ada pohon yang tumbuh, guys. Bukit Uhud. Dan setelah kita berziarah di Jabal Uhud, karena sekarang sudah menunjukkan jam 11 kurang 10 menit, kita akan balik ke hotel, istirahat sebentar, makan siang, lanjut dengan sholat zuhur di dalam Masjid Nabawi. Dan ini Bapak dan Kita Ibu, pulang ke hotel. ada sebagian para jemaah besok insya Allah kurang lebih sekitar beberapa orang. Ada yang mau ke Jabal Mahnet dan ke percetakan Al-Quran insya Allah. Jika Bapak dan Ibu ada yang mau ikut ataupun ada yang mau nggak ikut juga nggak apa-apa, karena ini program di luar program ya, karena ini di luar program. Yang mau ikut karena ini dikenai biaya, bukan dari travel. Kalau anak kecil yang masih digendong biayanya 500 rial, kalau orang besar 200.000. Jadi besok kalau misalnya 200.000 real. 200.000. Waduh, langsung shock. kalau masih belum berkeluarga biayanya 500 rial. Single. Ada orang ini yang single. Karena ini sebagian ada yang mau ke tempat ataupun melihat kekuasaan Allah, di mana di sini ada salah satu bukit yang ada daya tarik yang sangat kuat sekali yang dikenal dengan sebutan Gunung Mahnet ataupun Jabal Mahnet. Dan insya Allah juga akan melihat mengunjungi percetakan Al-Quran yang terbesar sedunia yang ada di kota Madinah. Kalau kita masuk ke dalam, insya Allah kita akan mendapatkan satu satu Al-Quran gratis. Dimana nanti dikasih hadiah satu Al-Quran dari percetakan yang bertulisan di depannya wala yajuzu bai'uha. Kalau bahasa Inggrisnya not sell. Nggak tahu apa artinya not sell itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut, boleh di list di grup, boleh nggak usah di list, langsung kumpul besok. Insya Allah besok pagi kita akan pergi ke Jabal Mahnet, dan yang mau naik onta di sana ada, sekali naik 10 rial, sekali foto gratis. Kalau mau foto gratis, kalau mau naik onta 10 rial. Insya Allah besok pagi jam 7, dan insya Allah besok sore ada pemantapan menasib sebentar setelah selesai sholat asar insya Allah ya. Karena hari Jumat setelah selesai sholat Jumat kita akan bertolak menuju ke kota Mekah Mukarramah. Semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kita hari Jumat ke kota Mekah Mukarramah. Jadi setelah selesai sholat duhur, sholat Jumat maksudnya di Masjid Nabawi, kita akan langsung menuju ke kota Mekah Mukarramah dalam keadaan ya, gimana Bapak dan Ibu? Besok ada yang mau ikut? Ikut. Jangan lupa ya, yang single berapa? 500? Rial. Bukan dolar, kalau dolar ini kena Amerika. Dan mungkin sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Jika ada kata-kata yang salah, kata-kata kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini dikarenakan datangnya dari kebodohan saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang ada faedahnya, semoga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Akhir kalam dari saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bin Pak Elan ini. Siapa ya? Iya, pantas ke orang kayak Dewa mesti kok apal dia jalannya? Di sini orang awam nggak pada nyebrangnya. Iya, kayak udah situ. Al-Haram. Nah, disuruh. Kalau mobil parkir yang kini tuh dia lorong loh, Pak. Mas terus deh. Caranya adu nih jalan. Makan. Bisa kamu mau naik antar? Di kota Madinah kurang 2 hari lagi guys. Besok habis Jumat, sholat Jumatan bertolak ke Madinah, ke Mekah. Pakai baju ihram ya. Jam 11. Oke, jam 11 kurang 2 menit. Main ready. Monggo. Oke, siap. Kita dari depan tadi guys, sebelah kiri kita berputar balik. Ya, hotel terbangnya doang kan. Nah, ini dari belakang udah kelihatan. Wes tekan itu. Cepet ya. Jadi semburi-semburi gini simbah-simbah yang nyasar-nyasar ya. Nang gini bingung untuk terapatannya. Dia merantau di laut dan tiap bulan tuh dia pakai jidat, dia mau berarti setelah dia itu besar dia lilin itu link mahal sekarang terus kata karena ini harus pastilah beda orang tua sembarangan nggak apa-apa ya. Nah, benar diperahkan yang dimulakan Allah Alhamdulillah kita sudah sampai di barang-barangnya, belanjaan, bawaannya jangan sampai ada yang ketinggalan di notis. Karena kalau ketinggalan di notis, nanti notisnya akan balik ke syarikat ataupun perusahaan. Aduh ngepen karo awakmu. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya agar channel ini lebih maju. Rahaya. Dan teman-teman semoga bisa umroh dan haji di tahun ini. Amin.